Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku Ibu Asri, ibu rumah tangga yang ingin menyampaikan ilmu klasiknya sehingga banyak ibu-ibu yang bisa ambil manfaat, senantiasa sehat, ibadah lancar sampai Allah memanggil kita ke syurga. Amin. Apa kabar teman-teman onlineku? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini, Ibu akan menghadirkan sebuah resep untuk kita para wanita dalam menghadapi atau menjalani masa menopause. Masa menopause ini memang khusus dialami oleh wanita. Masa menopause itu ibarat musim, disebut musim kering ya teman-teman, karena semua sudah mengering, yang tadinya subur jadi kering di bagian tubuh wanita itu. Literatur kesehatan klasik ada sebuah kisah, ada pertanyaan dari sebuah murid kepada gurunya. Murid itu bertanya, kenapa di zaman dahulu orang bisa hidup 100 tahun bahkan bisa tetap sehat dan aktif di usia 100 tahun ke atas. Lalu sang guru pun menjawabnya bahwasannya bisa memang di zaman dulu itu hidup orang lebih dari 150 tahun dia tetap aktif ya. Tapi di sekarang ini usia 50 tahun sudah kelihatan tua renta. Apa sih penyebabnya bisa seperti itu? Hal ini karena perubahan lingkungan dan orang-orang banyak mengabaikan cara-cara memelihara kesehatan. Dulu para pendahulu kita itu yang tahu memelihara kesehatan itu mereka mengikuti prinsip keseimbangan, teman-teman. Gimana sih prinsip keseimbangan orang dulu tuh bun? Jadi orang yang tahu memelihara kesehatan sama orang yang melayani kesehatan itu akan berbeda. Biasa orang melayani kesehatan tuh dia meracik dan menyajikan. Artinya di sini dalam mengimbangi memelihara kesehatan, orang dahulu itu dengan mengimbangi tabiat mereka. Misal orang yang badannya itu sindromnya panas, jadi dia harus menyeimbangi makanan dan minuman yang sifatnya dingin, seperti itu maksudnya. Jadi jika tabiat badan panas diimbangi dengan yang dingin, dan mereka pun tidak berlebihan dalam makan dan minum, bekerja dan beristirahat juga seimbang. Bekerja di siang hari, istirahat di malam hari. Ataupun kalau sekarang bisa ya, ada banyak yang bekerja di malam hari tapi siangnya lah dipakai buat istirahat. Dan tidak pernah membiarkan dirinya terlalu tertekan atau stres. Nah, ini pun perlu ilmunya ya, tidak serta-merta teori saja gitu ya teman-teman. Membiarkan diri tidak stres itu seperti apa? Dengan bersyukur, berprasangka positif, dengan merasa diri bahagia, itu sudah satu cara ya untuk membiarkan diri terlalu tertekan atau stres. Ataupun kalau ibu-ibu healing tipis-tipis begitu. Lain halnya sekarang teman-teman, banyak yang hidup ceroboh dalam mengonsumsi makanan dan berpantang. Saat ini banyak yang minum anggur berlebih atau berhubungan badan seks
yang berlebih pula, sehingga kelihatan akan cepat tua, kelihatan tua renta di usia yang baru 50 tahun misalnya, 45 tahun gitu. Dan di usia 14 tahun anak sekarang ini kan sudah haid ya, tapi ternyata di usia 9 tahun bahkan sudah ada yang haid, lebih cepat ya. Nah, ketika usia 21 tahun, usia subur, nah kelipatan 7, nah itu biasanya otot dan tulang menjadi kuat. Nah, kemudian di usia 35 tahun sudah mulai mengalami penurunan lagi. Jadi antara 0 sampai 34 tahun itu sebenarnya masa produktif wanita ya. Di usia 35 semua ke atas semua organ sudah mengalami pengurangan dan wajah keriput dan mengalami kelemahan di segala organ. Nah, di usia 42 itu udah banyak yang beruban. Di usia 49 itu sudah menopause. Nah, itu. Oke teman-teman, ini bahan yang dipakai yaitu buah semangka yang sudah saya potong 150 gram, kemudian melon yang sudah dipotong 100 gram, buah stroberi 4, sama saya pakai minyak zaitun setengah sendok makan. Ini semua bahan saya sudah potong-potong ya, sengaja tidak direkod karena lagi diganggu sama si kecil ya, jadi saya cukup yang sudah dipotong aja baru saya record ya teman-teman, mohon maaf ya. Nah, ini saya masukkan bahan, terakhir saya kasih air putih secukupnya. Semua bahan ini kita blender, nanti setelah di blender kita langsung bisa minum. Kalau ya teman-teman ada yang nggak suka wangi minyak zaitun, ini ternyata kalau digabung sama buah, wangi minyak zaitun itu tidak begitu berpengaruh ya ke minumannya ternyata setelah ibu coba, dan antara minyak dan air pun tidak terpisah gitu. Jadi dia ngeblend karena minyak zaitun tuh minyak dari tumbuhan ya, jadi masya Allah ya, pas dijadikan satu jus gini, jusnya jadi enak gitu teman-teman. Oke, nah ini sudah jadi jusnya, alhamdulillah. Oh ya teman-teman, di dalam kamus Al-Kianji juga disebutkan tentang musim kering nih teman-teman, atau musim gugur, yang dijelaskan selama kita ini berjalan selama 3 periode. Maka bisa disebut dengan musim yang tenang, cuaca sangat indah, buminya sangat terang, maka tidurlah lebih awal. Nah, ini tipsnya ya teman-teman, dan bangun lebih pagi. Sama halnya seperti ayam-ayam yang tidur di awal dan berkokok di pagi hari jam 3 ya, yang membuat suasana menjadi tenang, suasana hangat. Kalau di kampung-kampung tuh hasil panen tuh memuaskan, membuat semakin tenang. Dan di musim gugur ini tidak perlu kita pergi berjalan-jalan terlalu jauh. Kenapa tidak boleh terlalu jauh? Agar energi paru-paru tetap bersih, tujuannya seperti itu. Nah, jika musim gugur ini energi hati tenang, tidak emosi, tidak dongkol, maka energi panas itu akan tumbuh maksimal. Tapi jika aktivitasnya berlebih, jalannya terlalu jauh, emosi terlalu parah, maka akan merusak paru, sehingga di musim dingin berikutnya akan adanya penyumbatan yang memburuk. Nah, yang termasuk musim gugur adalah musim awal musim gugur atau musim kering, di mana tubuh manusia dari saat maksimal, dari masa penyerapan dari materi dingin menuju panas, organisme tumbuh subur, angin bertiup dingin, pencernaan lagi baik-baiknya dalam menyerap makanan. Nah, pada musim ini energi bentuk panas alam menurun, hawa dingin tumbuh karena anginnya lumayan cukup dingin. Air hujan masih ada, tetapi lebih berkurang. Iklimnya kering, cuacanya dari panas menjadi dingin, organisme mulai layu, artinya tumbuh-tumbuhan dalam waktu yang agak hangat ini dan agak dingin ini ada beberapa penyakit teman-teman.
Penyakitnya biasanya radang tenggorokan, radang amandel, flu, radang paru-paru, infeksi saluran pencernaan seperti diare dan penyakit-penyakit lain. Akan merasa mulut di tenggorokannya itu terasa kering atau tinjanya pun kering. Salah satu poin terpenting dalam perawatan kesehatan yaitu mengikuti cuacanya teman-teman, yakni memelihara dingin, mencegah yang kering, menjaga kelembapan paru-paru agar tetap lembab. Beberapa cara asupan-asupan yang kemungkinan cocok untuk melembabkan tubuh di cuaca kering ini diantaranya biji-bijian seperti wijen, telur, kacang polong, kubis, apel, pisang, nanas, tebu, anggur, jamur, ubi, lobak putih, semangka, melon, stroberi, dan zaitun. Kurangi asupan yang sifatnya keras. Memperbanyak makanan yang agak asam teman-teman demi menjaga energi hati, karena hati itu sifatnya lembab dan enggan terhadap kering. Makanan keras melemahkan paru dan hati seperti terlalu pedas. Paru-paru jadi lebih kering seperti cabai rawit, lada itu yang mengeringkan paru-paru. Cocok makanan yang agak asam. Aduh, mohon maaf, ini ada si kecil Aina mulai mengikuti ibunya yang sedang dabbing. Mohon maaf ya. Tanggal 22 Juni, matahari melintas garis balik utara 23,5 derajat lintang utara. Itu menunjukkan masuknya musim kering pertama. Musim kering sudah mulai. Angin-angin menyerang paru-paru dan hati, menyebabkan biasanya anak sering sakit perut, kemudian batuk-batuk, bahkan penyakit liver. Pada orang dewasa juga ada penyakit perut dan rematik. Namun kalau kita dapat menjaga diri di dalam mengatur makanan dan minuman, di dalam gerak aktivitas, diam dan geraknya, istirahat, menjaga tidurnya di musim gugur ini, maka gangguan penyakit dapat dikurangi, bahkan dapat disembuhkan. Maka di musim ini kesehatan mudah terganggu, apalagi yang sering ecek-ecek di air seperti nyuci, gampang masuk angin biasanya. Demikian di musim kering pertama ini, tentunya Allah turunkan penyakit, Allah juga yang turunkan obatnya. Contohnya di buah anggur. Nah, nih buah anggur nih lagi musim, cocok nih buat melembabkan paru-paru kita yang terlalu kering. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu ya info dari Bun. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf jika ada kekurangan di sana sini, baik video maupun dubbing Ibun. Bun akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.